Halo teman-teman, selamat datang di channel Intip Buku. Kali ini saya, Katarina, akan membawa teman-teman ke Prancis sekitar tahun 1800-an melalui sastra klasik, The Count of Monte Cristo, karya brilian Alexandre Dumas. Saya baca edisi bahasa Inggris, karena saya belum menemukan terjemahannya. Setting waktu, tempat, karakter tokoh diangkat begitu kuat, sehingga saat membaca, raut wajah dan gerak-gerik tokoh di tiap adegan bisa hadir di benak teman-teman. Buku ini mengangkat metamorfosis Edmond Dante menjadi Count of Monte Cristo, kisah tentang dendam yang membatu. Awal bahagia menyambut kita di bab 1 hingga bab 3. Edmond Dante punya segalanya. Di usia 19 tahun, dia akan diangkat menjadi kapten kapal Paraon oleh pemiliknya, Monsieur Morel, karena kaptennya meninggal dunia. Dante bertunangan dengan perempuan tercantik di Katalan, Mercedes. Ada dua orang yang paling dicintai Edmond Dante, ayahnya dan Mercedes tunangannya. Edmond Dante hampir disukai semua orang, kecuali Danglars, rekan kerjanya yang berpikir ia lebih layak menjadi kapten kapal daripada Dante, dan Fernand yang jatuh cinta kepada Mercedes. Danglars dan Fernand menulis surat kaleng kepada kerajaan yang melaporkan bahwa Dante adalah seorang pendukung Napoleon Bonaparte. Buktinya pada surat yang dibawa Dante. Konspirasi mereka berdua sebenarnya disaksikan oleh tetangga Dante, Cadarus. Namun saat itu Cadarus mabuk berat dan hanya ingat kejadian itu secara samar-samar. Tragedi datang dengan cepat. Pada bab 5, Dante ditangkap di malam perkawinannya, tepatnya sejam sebelum perkawinan dimulai. Di hadapan de Villefort, jaksa kerajaan yang menginterogasinya, Dante mengaku bahwa ia memang membawa surat dari mendiang kaptennya untuk dihantar ke Paris. Namun ia tidak membaca isinya. Ia hanya menjalankan amanat orang yang telah meninggal. Villefort, jaksa kerajaan, percaya pada kepolosan Dante, memutuskan untuk membebaskan Dante. Namun, sesaat sebelum Dante beranjak ke pintu keluar, Villefort membaca surat tersebut. Wajahnya berubah menjadi pucat. Surat itu dialamatkan kepada ayahnya. Villefort seorang royalis, pendukung raja berkuasa Louis ke-18. Sementara ayahnya ternyata pendukung Bonaparte. Perbedaan ini akan menghancurkan karir Villefort. Villefort lalu membakar surat Dante dan berkata, ia akan membebaskan Dante asalkan Dante berjanji tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Villefort kemudian meminta Dante ikut pengawal. Dante terkejut karena ternyata ia dibawa ke Chateau d'If, bekas benteng yang menjadi penjara bagi tahanan politik. Sementara di luar penjara, Morel dan Mercedes terus meminta pembebasan Dante kepada Villefort. Terlebih Napoleon telah berkuasa. Seharusnya tak ada alasan untuk tidak membebaskan Dante. Kemudian Napoleon digulingkan. Harapan mereka pun pupus seketika. Saat di Chateau d'If karena menyerang sipir penjara, Dante dipindahkan ke sel penjara bawah tanah yang dikhususkan bagi tahanan gila. Selnya sangat gelap. Hingga lama-kelamaan ia terbiasa melihat dalam keadaan minim cahaya. Kesunyian menyiksa Dante. Ia seringkali takut mendengar suaranya sendiri dan berharap ia bisa dipenjara bersama pembunuh dan perompak saja. Asalkan ia bisa mendengar suara lain selain dirinya. Suatu hari ia mendengar suara keras dan Abe Faria, seorang napi, menggali terowongan menerobos selnya. Abe Faria bekas sekretaris Kardinal Spada, ternyata orang yang cukup pandai. Pertama-tama ia mengajarkan Dante cara membuat perkakas dari tulang, mengelabui sipir, meminta alat makan baru dengan alasan yang lama pecah supaya dapat membuat pisau, alat gali, dan penerangan di dalam selnya. Di penjara juga, Abe Faria menguraikan kejadian penangkapan Dante, dan ia mengatakan bahwa Danglars dan Fernand pastilah yang membuat surat kaleng itu. Dan agar tidak diketahui, mereka yang biasanya menulis dengan menggunakan tangan kanan, menulis surat itu dengan tangan kiri. Selama setahun Dante belajar matematika, bahasa, filosofi, dan seni dari Abe Faria. Tahun berikutnya, Abe Faria dan Dante mulai menggali jalan untuk kabur dari penjara. Abe Faria terkena serangan stroke dan melumpuhkan tangannya. Abe mengatakan bahwa Dante harus kabur sendiri, karena Abe tidak mungkin kuat berenang. Namun Dante berkeras menunggu Abe sembuh.
Haru akan kesetiaan Dante, Abe menyampaikan bahwa ia tahu tempat persembunyian harta Kardinal Spada. Dante enggan mendengarnya, karena harta karun inilah yang membuat Abe Faria dituduh gila. Namun Abe Faria tetap memaksa Dante untuk menghafalkan petunjuk harta karun itu. Di bab 20, Abe Faria meninggal dunia. Dante yang semula berniat melarikan diri melalui terowongan yang mereka gali, memutuskan untuk mengambil jalan singkat. Dante memindahkan jasad Abe Faria ke sel Dante. Berbekal sebilah pisau yang ia buat di sel, ia masuk kantong jenazah Abe Faria. Namun ternyata Chateau d'If tidak punya lahan pemakaman. Kantung jenazah tersebut diberi pemberat. Dante tersadar, tubuhnya terayun ke udara lalu terlempar ke lautan. Ia mati-matian membebaskan diri dari kantong jenazah itu. Dan di tengah dingin dan gelap malam, berenang ke pulau terdekat. Hari berikutnya Dante diselamatkan oleh kapal penyelundup. Disinilah Dante tahu bahwa ia telah menghabiskan 14 tahun di penjara tanpa diadili. Keahlian Dante dalam laut membuat kapten kapal menawari Dante pekerjaan. Namun Dante hanya bersedia bekerja selama beberapa bulan saja. Setelah cukup uang, Dante berlayar ke Pulau Monte Cristo, pulau tak berpenghuni. Disinilah setelah berhari-hari mencari, Dante akhirnya mendapatkan harta karun tersebut. Untuk melancarkan niatnya, Dante mempunyai beberapa nama. Saat bertemu Kadarus, Dante menyamar menjadi Abe Busoni. Dari Kadarus, Dante tahu bahwa ayahnya meninggal karena kelaparan. Mercedes sudah berkali-kali mengajak ayah Dante pindah untuk merawatnya. Namun ayahnya menolak. Ayahnya berkeras menunggu Dante di rumahnya. Berduka akan kematian ayah Dante dan kehilangan harapan akan kembalinya Dante, Mercedes pun menikahi Fernand, satu-satunya orang yang ia kenal dekat. Dari Kadarus, Dante juga mendapat kabar bahwa Fernand telah menjadi jenderal dan Danglars menjadi banker. Sebaliknya, Monsieur Morel mengalami kebangkrutan. Dante menjumpai keluarga Morel sebagai Lord Villefort dan membebaskan Monsieur Morel dari kebangkrutan. 10 tahun kemudian, Count of Monte Cristo muncul di Roma. Monte Cristo mendekati Albert, menjadi teman yang baik bagi Albert, anak Fernand dan Mercedes, yang berlibur di Roma untuk melihat karnaval tahunan. Albert diculik oleh bandit yang paling ditakuti di Roma, Luigi Vampa. Monte Cristo berhasil membebaskan Albert dari Luigi Vampa. Beberapa bulan kemudian, Monte Cristo tiba di Paris, berniat untuk tinggal di Paris selama setahun. Albert memperkenalkan Monte Cristo kepada masyarakat kelas atas Paris. Monte Cristo pun mendapat kepercayaan dari keluarga Fernand de Morcerf. Tak lama kemudian, rahasia tergelap Fernand de Morcerf terungkap. Morcerf memperoleh kekayaan dengan mengkhianati Ali Pasha Tapellini dan kemudian menjual istri dan anak perempuan Tapellini sebagai budak. Skandal ini dimuat di surat kabar. Heidi, putri Ali Tapellini, bersaksi memberatkan Fernand. Heidi telah bersama Monte Cristo sejak 7 tahun sebelumnya. Sejak Monte Cristo membeli Heidi dari pedagang budak di Konstantinopel. Sadar bahwa Monte Cristo yang menyiapkan skenario kejatuhan ayahnya, Albert mengajak Monte Cristo berduel. Mercedes yang mengetahui bahwa Monte Cristo adalah Edmond Dante meminta tidak membunuh Albert. Monte Cristo keberatan dan mengungkap bahwa Fernand lah yang membuat ia dipenjara. Mendengar kejadian sesungguhnya, Albert merasa malu dengan beragam kebohongan ayahnya. Albert lalu mengajak ibunya meninggalkan rumah dan memulai kehidupan baru. Fernand de Morcerf yang kehilangan keluarga dan mengalami rusak reputasinya akhirnya bunuh diri. Sementara balas dendam pada Villefort terjadi perlahan-lahan. Monte Cristo mendapat kepercayaan dari keluarga Villefort setelah menyelamatkan istri dan anak Villefort dari kereta kuda yang kehilangan kendali. Monte Cristo memanfaatkan keingintahuan istri Villefort terhadap ramuan. Ia secara halus mengajarkan tentang racun. Madame de Villefort kemudian meracuni keluarga de Villefort, lalu bunuh diri. Dante juga mengangkat masa lalu Villefort yang secara tak sengaja membunuh bayi hasil hubungan gelapnya. Kehilangan pekerjaan, reputasi, dan seluruh anggota keluarga, Villefort menjadi gila. Saat inilah Monte Cristo merasa sedih karena hukuman yang ia berikan pada Villefort dirasa keterlaluan. Monte Cristo tidak perlu bersusah payah mendekati Danglars yang gila harta. Ia cukup menjadi orang kaya. Monte Cristo menaruh banyak uang di bank Danglars. Monte Cristo juga menggunakan kebiasaan istri Danglars yang suka spekulasi,
hingga Danglars merugi. Danglars kemudian kabur dan melarikan uang bank. Di perjalanan, ia diculik oleh Luigi Vampa. Gerombolan bandit itu hanya memberi Danglars makan dan minum jika ia membayar makanan dan minumnya dengan harga mahal. Di hari ketiga, ia kelaparan dan kehabisan uang. Danglars kemudian dibebaskan setelah menyesali perbuatannya. Di 3 bab terakhir, Monte Cristo berbuat baik dengan menyatukan Maximilian Morrel, anak Monsieur Morrel, dengan pujaan hatinya. Bagian terakhir tentunya tidak saya ceritakan ya, biar teman-teman nggak sabar untuk baca bukunya. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan di-like, dan yang tidak ingin ketinggalan buku selanjutnya, ayo di-subscribe. Saya nantikan komentar teman-teman yang sudah baca, yang tertarik hendak baca di kolom komentar. Sampai jumpa.